Ya, kelas BJJ apakah bisa melihat share screen dari saya? Bisa, Pak. Oke. Ya, terima kasih laporannya. Kita mulai. Minggu lalu kita sudah bahas tentang ini ya, tentang ya termasuk diantaranya adalah setiap pancaran itu harus mempunyai izin. Kalau nggak salah ada di antara kalian yang ada pertanyaan baik kemarin ya, ada pertanyaan baik ke saya waktu praktikum. Pak, apakah praktikum kita ini legal gitu ya? Ada ya? Saya meyakinkan itu adalah murid saya di sini. Ya, masih ingat? Ada yang bertanya seperti itu kan ya? Iya, Pak. Kayaknya kemarin itu Mas Iman yang bertanya di minggu kemarin. Ya, benar ya berarti ya. Cuma mungkin dia belum hadir ya mungkin ya. Ya, sepertinya belum ada partisipan. Belum hadir, oke. Ya, enggak apa. Enggak, saya yakin bahwa ternyata memang sedang ikut kuliah saya gitu loh. Jadi itu pertanyaan bagus itu. Pertanyaan sangat-sangat baik itu ya. Saya senang dengan pertanyaan itu, makanya saya ingat betul. Dan kemudian saya ulang lagi untuk mata kuliah yang sama di anak-anak reguler itu. Saya ulang lagi pertanyaan itu. Dan itu menjadi pertanyaan untuk anak-anak itu ya. Jadi sekali lagi ya bahwa kita punya mata kuliah namanya itu yang mata kuliah ya, praktikum yang kita laksanakan itu adalah memahami proses penerimaan secara digital radio HF itu ya, untuk menerima sinyal-sinyal dari seluruh dunia yang sudah kita ulik kemarin itu di sesi pertama kemarin itu adalah kenapa saya katakan itu adalah legal ya, memang bahwa kita sudah bahas kan di minggu lalu ya bahwa setiap pancaran itu harus ada izin yang namanya ISR. Nanti akan detailnya, nanti akan ada pertemuan lagi, akan ada tema lagi namanya izin stasiun radio. Jadi setiap pancaran itu harus ada izin stasiun radio, termasuk di antaranya BTS. BTS-nya apa? BTS-nya seluler yang ada di tempat kalian itu semua harus mempunyai ISR gitu ya, izin stasiun radio. Dan setiap pancaran itu akan mempunyai call sign. Kita sudah bahas kemarin ya, yang dikirimkan oleh yang saat praktikum kita itu, yang dikirimkan adalah pertama call sign, kedua adalah posisinya dia, posisi pemancar, dan yang ketiga adalah berapa besar power yang dikirimkan oleh pemancar itu, gitu ya. Dan itu merupakan kode etik itu, kode etik pemancar di seluruh dunia. Aturan ITU ya, aturan International Telecommunication Union. Artinya setiap pancar itu harus disertai dengan siapa yang memancar, kemudian posisi di mana gitu ya. Itu menjadi kode etik gitu. Dan jangan dibilang bahwa, dan kemarin itu yang kita terima adalah hasil beacon, jadi pancaran beacon dari anggota amatir seluruh dunia yang gunanya untuk mengetahui kesehatan propagasi untuk gelombang HF gitu ya. Nah, sama juga sebenarnya untuk BTS yang ada di sekeliling kalian itu juga dia mempunyai call sign itu, mempunyai call sign dan posisi sama persis, cuma tidak kita sadari saja. Nah, sebenarnya kalau kalian belajar digital, kalau belajar tentang internet ya, itu kan header itu namanya. Jadi setiap kali data itu kan pasti ada data dan ada headernya gitu ya. Header itu bukan data, tapi menyatakan dia ada di mana, dia yang mengirim siapa gitu ya. Itu header namanya. Artinya semua seperti itulah. Nah, kemudian pertanyaan apakah itu legal? Ya, legal karena yang kita kerjakan itu adalah penerima. Kalau penerima itu legal, tidak ada penerima harus izin, itu tidak ada. Seperti kalian menerima radio FM yang ada di rumah kalian itu apakah kalian minta izin? Enggak, tapi pemancarnya harus izin. Yang memancarkan harus punya izin, ISR namanya, izin stasiun radio. Seperti juga pada praktikum kemarin, itu yang memancarkan harus dia punya call sign kan. Nah, call sign itu adalah izinnya dia. Dalam konteks amatir radio, izinnya berupa call sign itu, yang datang dari seluruh dunia kemarin itu. Oke ya, itu makanya kemarin saya ulang-ulang karena saya tertarik dengan pertanyaan itu. Senang saya dengan pertanyaan itu, makanya saya ulang-ulang. Dan itu menjadi prinsip dasar telekomunikasi.
yang harus kalian camkan pada saat kalian belajar tentang regulasi. Oke, kita kembali ke laptop. Sekarang kita bahas tentang perkembangan dan tantangan operator telco. Telco itu telekomunikasi ya. Orang-orang telekomunikasi itu menyebut dirinya sebagai telco. Itu lazim seperti itu di seluruh dunia. Nah, sekarang kita bahas kalau seandainya kita itu orang telco gitu. Jadi bukan kita sebagai user ya, kita adalah orang telco. Apa sebenarnya tantangannya? Oke. Yang akan kita bahas adalah tentang evolusi teknologi IT ya, TIK, teknologi informasi. Kemudian di era broadband ini ada istilah over the top, OTT. Kemudian ada istilah konten lokal, ada istilah tentang kebutuhan broadband. Broadband itu adalah kebutuhan akan frekuensi lah ya, bahasa lebih sederhananya. Kemudian target pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan frekuensi tadi. Kemudian kebutuhan spektrum frekuensi. Jadi ini sampai berapa sih kita itu butuhnya gitu ya. Dari tahun ke tahun akan kita bahas nanti. Ini sekilas tentang evolusi teknologi IT ya. Nah, kenapa saya tidak memakai istilah IT saja? Kenapa saya masih pakai telekomunikasi garis miring IT? Ini adalah istilah-istilah yang dipakai oleh ITU ya dalam isi dari untuk semua keputusannya, untuk semua regulasi yang dikeluarkan oleh ITU itu kalau dulu kira-kira ya 30 tahun yang lalu lah. 30 tahun yang lalu itu masih telekomunikasi saja, telecommunication saja gitu ya. Semua keputusan-keputusan ITU itu masih menyebut dirinya sebagai telecommunication. Nah, saat ini ITU itu menyebut dirinya sebagai pengurus telecommunication /IT, ada /IT-nya sekarang itu. Ya itulah kemajuan teknologi ya. Kemajuan teknologi yang sudah kita bahas di awal pertemuan itu bahwa ini adalah konvergen. Jadi telekomunikasi dan IT itu sudah menjadi satu kabel gitu ya. Itulah kemudian ITU pun itu menyebutnya itu sebagai telecommunication garis miring IT. Oke, ini perjalanan ya kalian sudah tahu semua perjalanan dari tentang telekomunikasi dan komputer gitu ya. Ini tahun 70-an itu komputer itu hanya ada di kampus-kampus itu di tahun 70-an lah. Ya kalian belum lahir mungkin ya. Itu komputer tuh tidak ada sekarang ada di genggamanmu itu sekarang. Nah, dulu hanya ada di kampus-kampus, ada di pusat-pusat penelitian saja gitu. Atau di kantor-kantor pemerintah. Tidak ada di rumah. Di rumah tidak ada komputer itu. Kemudian di pertengahan 70-an gitu ya, terus kemudian menanjak ke tahun 80-an, sudah mulai ada banyak komputer yang di rumah-rumah yang lazim disebut sebagai PC, personal computer. Sudah mulai ada, dan sudah mulai menempati sisi-sisi rumah gitu ya. Dan saat itu tahunnya antara 70 sampai 80 itu hanya sekitar 90.000 komputer. Dan itu sudah ada Apple. Dan ada Commodore mereknya itu ya. Kemudian tahun 77 ini di pertengahan 70 sampai 80 ini diperkenalkanlah. Jadi kebutuhan tidak hanya menghitung, tapi berkomunikasi di antar komputer itu. Jadi mulailah orang butuh jaringan telekomunikasi. Nah, kemudian muncullah modem. Jadi modem yang lazim disebut sebagai modem highest saat itu. Yang dipakai untuk menghubungkan antara PC. Ya. Dan kemudian akhir tahun 70-an, jadi hampir tahun 80, itu sekitar 90 ribuan PC memerlukan jaringan telekomunikasi. Nah, ini sudah mulai marak ini. Sudah mulai marak. Jadi sudah mulai orang perlu telekomunikasi. Dulu masih saling sombong itu komputer aja. Telekomunikasi aja gitu. Nah, hampir tahun 80-an lah ya sudah mulai saling membutuhkan. Jadi telekomunikasi tidak hanya untuk komunikasi antara manusia dengan manusia, tapi mesin dengan mesin sudah mulai diawali, sudah mulai dilaksanakan tahun 80-an ini, antara 70 sampai 80. Dan kemudian langsung melompat ke tahun 2014, yaitulah sudah ada 2 miliar komputer, belum termasuk gadget yang smartphone kalian. Jangan tanya sekarang ya sudah berapa miliar itu. Ini 2 ke 3 kali lipat dibanding tahun 2014 ini ya.
Artinya dan itu semua komputer, semua gadget itu memerlukan jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi. Dan sekarang itu konon ini lebih bahkan 2 miliar PC dan 1 miliar smartphone, lebih lah ini. Aplikasi yang mutakhir tidak hanya mengolah teks tapi juga mengolah gambar hidup, yaitu yang kalian kerjakan sekarang dalam membuat konten. Memerlukan telekomunikasi yang lebih lebar lagi bandwidth-nya, karena bandwidth lebar itu menyatakan besar informasi yang dapat dikirimkan gitu ya. Nah, Anda kenal istilah ini, ubiquitous namanya. Ubiquitous itu adalah harapan manusia itu, bahwa kalian mempunyai alat komunikasi yang dapat disambung kapan saja dan di mana saja. Nah, sistem komunikasi seperti itu lazim disebut sebagai ubiquitous. Ini bacanya ubiquitous. Tulisannya ubiquitous ya. Bacanya ubiquitous. Nah, kita saat ini sampai pada sistem komunikasi seperti ini gitu ya. Ada jaringan pita lebar, ya, jaringan pita lebar yang menghubungkan komputer, dan komputer itu ada kontennya gitu. Dan ini semua adalah konten ini. Ini semua konten, mau Gojek, mau Google, mau Amazon, mau YouTube, Facebook, bahkan orang-orang amatir radio pun punya konten sendiri yang namanya IKSO itu. Jadi KSO tidak hanya lewat radio ya, tapi sekarang lewat kabel komputer. Nah, kabel komputer itu sekarang ini adalah lazimnya sebagai satu apa namanya itu, harus saya bisa baca ini. Pindah ke bawah. Jadi berdasarkan sifat bawaan ya, dapat dikatakan bahwa internet adalah jaringan netral. Ada istilah ini ya, yang kalian ingat, jaringan netral internet itu. Jaringan netral itu memperbolehkan semua orang untuk mengakses itu. Jadi sebenarnya seperti itu, harusnya tidak pakai izin gitu ya, harusnya gitu. Karena dia netral. Memang semangatnya seperti itu, semangatnya gitu ya. Bahwa kemudian sekarang berbayar untuk memakai komputer, memakai jaringan itu untuk menyambungkan ke jaringan itu harus berbayar, ya karena harus tahu saja bahwa jaringan itu kan tidak gratis. Jaringan itu adalah sesuatu yang harus dipelihara gitu. Nah, di pemeliharaan itu kan perlu biaya, karena itulah kemudian biaya akses itu ada lah. Tapi sebenarnya dia itu jaringan netral dia itu. Nah ini meskipun semangatnya netral, kita nanti pada saatnya akan sampai pada suatu kondisi yang jangan netral dong gitu. Jangan netral dong ya. Kalau netral itu akan ada yang rugi nanti itu ya. Jadi semua jenis lalu lintas yang lewat internet adalah masuk dalam kategori konten atau apapun lah, aplikasi apakah itu, semua itu konten ya. Semua itu konten. Nah, kemudian yang jadi perkara adalah, nah sekarang itu konten itu ada yang jelek, ada yang bagus gitu. Nah, konten itu ada yang berbayar dan ada yang tidak gitu ya. Nah, itulah kemudian jaringan ini menjadi jaringan yang tidak netral lagi, karena ada yang jaringan berbayar, ada yang tidak berbayar gitu ya. Apa ya, kontennya bukan lagi konten yang netral yang bisa diakses oleh siapa saja. Ya, seperti contohnya Netflix. Ya, kalian kalau mengakses Netflix kan harus berbayar itu ya. Nah, nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa berbayar itu ternyata yang kaya itu pemilik Netflix itu. Padahal yang seperti kita sudah pelajari ya minggu lalu, bahwa ini jaringan ini itu adalah pemiliknya siapa? Pemiliknya itu adalah penyelenggara jaringan, gitu. Kan ada penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa. Sudah kita bahas kemarin. Ternyata sekarang yang kaya raya itu penyelenggara jasanya, gitu ya, keren ya. Penyelenggara jaringannya tetap miskin, tetap tidak kaya. Telkom itu tetap jauh lebih YouTube. Seperti itu ya. Padahal
betapa pentingnya penyelenggara jaringan itu. Penyelenggara jaringan itu adalah ya tanpa jaringan ya tidak akan pernah ada YouTube sampai kemana-mana, kan ya. Nah itulah makanya nanti akan kita lihat bahwa sebenarnya penyelenggara jaringan itu menangis sebenarnya dengan kondisi seperti ini. Karena apa? Yang kaya, yang tambah kaya, perusahaan yang tambah kaya karena proses proses evaluasi, ya, proses valuasi dari kekayaan itu jauh lebih kaya penyelenggara konten dibanding penyelenggara kabel itu. Padahal tanpa kabel nggak bisa lewat, ya. Tanpa pemancar nggak bisa lewat itu, karena penguasa frekuensi itu ya pemancar itu, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah kemarin juga sudah kita bahas kalau nggak salah ya, era perjalanan komputer itu ya, era perjalanan telekomunikasi di awal tahun ini, di awal tahun 2000-an itu kan era availability ya, availability yang dari tidak ada menjadi ada, ya, available gitu ya, available. Kemudian akhir dari monopoli karena apa ya? Kita sudah bahas kemarin itu bahwa kenapa menjadi available, kenapa menjadi marak karena memang diperbolehkan gitu. Semua orang asal dia adalah sesuai ketentuan, dia boleh menyelenggarakan operasi telekomunikasi sehingga banyak perusahaan yang sudah kita bahas minggu lalu. Berakhirnya era monopoli. Ya, ternyata memang monopoli itu ya tidak bagus untuk penyelenggaraan servis apapun ya. Servis apapun kalau hanya monopoli, hanya ada satu perusahaan, pasti harganya tidak pernah murah. Tetap harganya mahal karena tidak ada kompetisinya, tidak ada pembanding harganya. Nah, kemudian tahun 2007 kita sudah bahas itu ya, bahwa setelah available, affordable ya. Jadi ada kemudian murah. Kenapa murah? Ya karena di antara mereka itu bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Ya siapa yang diuntungkan? Ya kita sebagai pelanggan, sebagai masyarakat yang memanfaatkan telekomunikasi diuntungkan gitu. Harga layanan turun, semua orang bisa menelpon ya. Semua orang bisa menelpon, harganya turun gitu. Nah, kemudian tidak hanya itu, nanti kita akan bahas apa selanjutnya gitu ya. Jadi kita sekarang itu sampai pada era ini kan affordable, ya, 2007 ya, 2007 saat itu. Era murah gitu, murah. Kenapa murah? Karena ada banyak, kita tahu ada banyak kompetisi di sana, ada banyak operator, kan? Tidak hanya Telkomsel, tidak hanya Indosat, ada Excel, ada Indosat, ada paling tidak sekarang ada 3 lah gitu. 3 itu sudah cukup itu, sehingga kita punya pilihan lah gitu ya. Mereka pun juga mikir-mikir kalau mau menaikkan harga gitu. Oke. Nah, saya kembali ke ini, ke kebutuhan jaringan ya, kebutuhan jaringan. Tahun 2005 kalian lihat ini ya, ini ada katakanlah ini suatu konser lah gitu ya. Saat itu betapa masih mahal, betapa masih eksklusifnya orang punya HP dengan ada kameranya, ada kamera dan ada kamera yang bisa kamera bergerak ya, yang bisa membuat film gitu, bisa membuat film ya. Nah, 2013 ini sekitar berapa tahun ya? Katakanlah 10 tahun kemudian lah. Itu semua orang butuh ini. Padahal kalian tahu kan, orang ini kalau sudah mood, apakah dia foto, apakah dia itu kamera gitu ya, kamera bergerak, gambar bergerak, apa gambar diam, apakah gambar bergerak, itu semua pasti akan dengan segera dia pengen untuk mengirimkannya ke rumah gitu, mengirimkannya ke pacarnya, mengirimkannya ke keluarganya gitu. Aku sedang di sini gitu, selfie. Aku sedang di sini kan gitu ya. Nah, bisa dibayangkan bahwa saat itu hanya satu, 2005. Nah, 2013 semua orang berkirim data raksasa gitu. Artinya ya perlu pita lebar
betapa perlunya bandwidth ya. Jadi ternyata kebutuhan bandwidth bukan apa-apa, ternyata memang kebutuhan manusia itu bandwidth itu. Karena memang ya teknologinya ada. Jadi ya silakan kalian menyimpulkan sendiri ya. Apakah karena kameranya, apakah karena HP-nya yang smartphone-nya ada kemudian butuh pita lebar, apakah karena pita lebarnya ada kemudian orang bisa beli smartphone gitu ya. Orang mau beli smartphone gitu, ya terserah kalian itu. Jadi kalau ngomong soal mana ayam, mana telur, ya silahkan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian itu. Ya. Nah, sekarang tadi kan kita sudah bahas tentang bahwa kebutuhan akan broadband tidak bisa dihindari. Nah, jadi saat ini, jadi ini kita bicara di tahun 2000, katakanlah di 2015-an lah ya, itu juga belum lama kan, 7 tahun yang lalu, 7-8 tahun yang lalu. Karena kita sedang ngomong tentang perjalanan telekomunikasi, perjalanan tentang era telekomunikasi. Jadi saat itu, ini saya bukan saat ini ya, karena saya menulisnya ini dengan tidak terasa ini 7 tahun yang lalu ini. Saat itu kebutuhan teleponi dasar bergeser menjadi kebutuhan akan broadband gitu. Kalau kita bicara, kita pernah, jadi pertama dulu yang kita bahas ya, kemajuan telekomunikasi diukur dengan ini, diukur dengan banyaknya orang pakai telepon. Telepon untuk apa? Telepon dasar, untuk telepon voice itu. Ngitungnya pakai itu ya. Kemudian ternyata sekarang sudah enggak lagi. Sekarang orang sudah enggak mikir tentang voice, tapi sudah voice dan gambar itu. Gambar-gambar bergerak lagi kan. Itulah yang membuat perlunya terus dibangun pita lebar itu. Karena kurang aja itu. Terus kurang itu ya. Kebutuhan manusia itu enggak ada habisnya. Kalau untuk berkirim berita bergerak lagi. Yang kemudian diperlukan pemerataan percepatan layanan broadband. Jadi memang akhirnya ya saat itu sudah pemerintah harus mempunyai kebijakan khusus lah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pita lebar. Itu kita bicara di tahun ini 2013-an lah gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini kan, ini adalah proyeksi pemerintah, proyeksi regulasi lah. Regulator dalam arti pemerintah. Itu sampai tahun 2019 itu untuk rumah tangga itu sudah paling tidak setiap rumah tangga itu ada di perkotaan ya, itu ada 20 mega. Di rumahmu ada 20 mega. Gedung, kayak gedung sekolah, gedung kantor, 1 giga bahkan. Dan kemudian akses bergerak itu adalah yang ada di genggamanmu, itu 1 Mbps. Ya. Bandingkan dengan yang 2014 kemarin itu, dan itu terus bergerak ke atas ternyata kan. Nah, yang kamu rasakan sekarang apakah ini sesuai? Ya sesuai lah. Dalam hal ini sukses kita ya, dalam ini sukses itu. Jadi proyeksi pemerintah itu sukses ini. Jadi artinya dalam konteks ini kita berhasil gitu ya, konteks ini kita berhasil. Cuma yang sudah kita bahas di pertemuan pertama dulu, yang belum berhasil adalah manfaatnya gitu loh, bahwa ini kita luar biasa sudah mampu untuk berkirim apapun lah, mau berkirim gambar, mau bergerak, mau berkirim tentang data dengan kecepatan tinggi gitu ya, itu sudah bisa dilakukan. Cuma kontennya itu apakah produktif, apakah tidak, apakah membuat perpecahan bangsa apa tidak, itu menjadi tantangan kita bersama, tantangan kalian semua, anak muda lagi kan kalian itu. Apakah infrastruktur yang sudah sukses seperti ini membuat bangsa ini, membuat bangsamu ini menjadi maju, membuat bangsamu ini menjadi produktif. Itulah tantangan kita bersama. Tapi sekali lagi bahwa rencana pita lebar ini sukses ini, sukses. Nah sebenarnya tidak hanya sukses, saya ingin bicara tidak sekedar sukses, tapi apakah manfaat? Manfaat untuk apa? Ya untuk kemakmuran bangsa, untuk persatuan bangsa. Gitu. Itu menjadi tantangan kita semua. Ini semua, ini bukan data saya, ini adalah datanya Bappenas ya. Perencanaan tahun 2014 sampai 2019, data Bappenas. Ya ternyata tidak meleset ini. Sudah benar, dan sudah kenyataannya memang seperti itu adanya gitu. Tidak bohong. Ini benar-benar
yang saya katakan ini adalah suatu perencanaan yang tidak berbohong seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan. Implementasi dan rencana pita lebar itu pemanfaatan refarming. Ya, ada istilah refarming ya. Jadi refarming itu adalah pita frekuensi ya. Pita frekuensi yang dirubah teknologinya gitu. Untuk apa? Agar supaya bandwidth-nya lebih lebar gitu kan. Kita lihat nanti itu tabelnya. Refarming jadi misalnya dari 2G ke 3G itu akan apa yang berkembang? Bandwidth yang berkembang itu. Bukan bandwidth, kecepatan datanya. Bandwidth tidak berkembang. Tapi kecepatan datanya lebih tinggi karena mempunyai dia melaksanakan sistem modulasi yang lebih maju gitu ya. Dan sistem modulasi yang lebih maju membuat data yang dikirimkan lebih lebar, lebih banyak untuk bandwidth yang sama. Gitu. Ya. Dan memang ini kan, jadi perangkat itu semakin pintar, maksudnya pintar dari 2G menjadi 3G menjadi 4G, bahkan menjadi 5G, itu ada semakin pintar. Gitu. Ya, semakin pintar itu apa ya? Dia semakin intensif maksudnya frekuensi bandwidthnya sama, tapi dia mempunyai kecepatan lebih tinggi. Itulah karena memang teknologinya lebih tinggi. Ya. Ini seperti itu. Jadi perlu tambahan. Ini juga sudah benar-benar terlaksana ini untuk pita lebar itu ya. Jadi kan misalnya kalian yang langganan tentang fiber optik ke rumah-rumah itu, misalnya First Media atau IndiHome itu, ini kan fiber optik semua itu. Ternyata kan betul sampai ke rumah-rumah. Jadi sebenarnya ini perencanaan yang sukses sebenarnya itu. Cuma ini memang perencanaan ini tidak murni dilaksanakan oleh pemerintah, tapi dilaksanakan oleh swasta gitu. Karena penyelenggara telekomunikasi itu hampir semuanya swasta, sudah diserahkan kepada swasta. Kan BUM swasta, BUMS. Nah, kemudian sampailah kita pada prediksi kekurangan spektrum, kekurangan bandwidth lah gitu ya, kekurangan bandwidth. Itu bahkan oleh ITU itu diprediksi bahwa kita itu saking maruknya terhadap terhadap data gitu ya, sehingga memang kita pasti kekurangan aja tentang data gitu, tentang data itu kita kurang karena dan itu implikasinya bandwidthnya kurang gitu ya. Itu oleh ITU itu bahkan diprediksi tahun 2020 itu, ini sudah lewat ya, sudah 3 tahun yang lalu. Itu kita itu kekurangan itu. Kita kekurangan frekuensi, kekurangan bandwidth, bahkan sampai ini ya, bisa ini yang pesimis ini 1280 mega, yang optimis yang optimis itu yang lebih mudah dicapai ya. Lebih mudah dicapai itu yang optimis. Ini 1280. Ini yang pesimis ini. Tapi kita butuh ini 1700 itu. Itu kalau ITU gitu ya, versi ITU. Nah, ini versi Amerika dan Inggris itu kita perlu 500 mega. Kita perlu 500 mega. Kemudian Australia itu mempunyai prediksi sendiri lah. Artinya enggak gitu-gitu amat lah gitu ya. Ya kita hanya perlu 1500 mega lah gitu. Sampai tahun 2020 lah ya. Dan BB saat ini sudah ada 800-an lah itu yang dipakai itu. Nah, masih kurang 150 lagi gitu. Itu versi Australia. Nah, Indonesia bagaimana? Indonesia ini saat itu ya, saat saya pikir juga belum banyak berubah, itu 425 MHz itu bandwidth yang efektif. Kemudian kecepatan data gitu. Pengguna menuntut kecepatan data yang tinggi. Operator perlu meningkatkan kapasitas infrastruktur, itu butuh biaya. Nah, ini sampai pada betapa ribetnya itu, betapa kasihannya para operator itu. Ya. Betapa sewenang-wenangnya kita sebagai user. Ya, iyalah, kita sewenang-wenang itu. Memaksa mereka untuk menyediakan bandwidth untuk kita. Padahal menyediakan bandwidth itu perlu pembangunan infrastruktur yang tidak pernah berhenti. Karena kebutuhan masyarakat tidak pernah berhenti. Ya.
Kemudian peningkatan kapasitas tidak disertai peningkatan pendapatan karena kompetisi yang kurang sehat itu. Ini kasihan ini ya. Jadi bahwa dia kapasitas nambah terus ini. Kapasitas nambah itu berarti dia harus ada 3 cara ya. Ini kan masih ingat ya? Bukan masih ingat ya, kalian oke lah, ini jangan-jangan ini masih baru untuk kalian ya. Untuk menambah kapasitas itu ya, menambah kapasitas atau bandwidth itu ada 3 cara menambah bandwidth spektrum. Menambah bandwidth itu berarti kalau ada tawaran dari pemerintah. Kalau pemerintah itu memang menawarkan bandwidth baru gitu ya. Kemudian menawarkan bandwidth baru itu bagaimana loh Pak, kok bandwidth kok baru sih Pak? Iya, kan bandwidth itu berasal dari spektrum yang sudah ada. Nah, spektrum yang sudah ada itu apa? Ya bisa jadi karena dulu dipakai untuk microwave link gitu ya, untuk link. Nah sekarang diserahkan untuk keperluan jadi dulu microwave link, sekarang dipakai untuk akses itu. Itu ada. Itu 2,1 yang kalian pakai, frekuensi 2,1 giga. Itu zaman saya kuliah ya, zaman saya kuliah lah. Zaman saya kuliah itu belum ya, saat itu memang belum ada cellular phone ya. Dipakai untuk microwave link. Jadi microwave link itu adalah apa? Backbone lah. Backbone itu bentuknya ya kalau kalian dulu masih menangi atau di daerah-daerah ya. Setiap BTS itu kan pasti ada antena parabola gitu, antena parabola, tapi antena parabola yang bukan yang menghadap ke langit, tapi menghadap ke horizontal, menghadap horizontal. Itu kan sebenarnya dia dan itu arahnya ke kantor telepon terdekat ya, ke kantor telepon terdekat. Gitu. Itu adalah backbone itu. Nah sekarang sudah tidak dipakai lagi itu karena kapasitasnya tidak begitu lebar. Sekarang sih semua sudah pakai fiber optik gitu ya. Jadi tidak pakai model wireless lagi, tidak pakai model spektrum frekuensi lagi. Gitu. Nah, jadi cara menambah, saya kembali ke sini. Cara menambah itu ada 3. Yang pertama menambah bandwidth, tergantung dari apakah pemerintah itu menawarkan, gitu ya, menawarkan spektrum baru. Kemudian atau meningkatkan spektrum efisiensi, meningkatkan spektrum efisiensi dengan cara upgrade. Jadi misalnya dari 3G menjadi 4G gitu. Dari 3G menjadi 4G itu memang sangat efisien. Artinya 4G itu sangat menjadi kecepatan pengiriman datanya menjadi lebih tinggi. Tapi itu biaya itu. Jadi 3G menjadi 4G itu bukan hanya sekedar menambah kart ya, mengganti. Itu enggak, itu sistemnya secara keseluruhan itu berubah. Dan seperti kalian ketahui itu bahwa 4G itu sama sekali bukan perkembangan dari 3G, itu sama sekali teknologi baru 4G itu karena 4G itu sudah berbasis IP gitu ya. Jadi IP based network sudah kayak internet aja itu si 4G itu. Kalau 3G itu masih model teleponi. Sambungannya masih model teleponi. Artinya kalau merubah 3G menjadi 4G itu benar-benar merubah teknologi dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya. Atau ada lagi tambahannya, memperkecil luas sel dengan cara apa? Menambah tower. Jadi ada 3 cara ini. Nah silakan dinilai 3 cara ini mana yang paling mudah dan paling murah. Ya. Yang paling mudah paling murah pasti menambah bandwidth. Ya persoalannya ada menambah bandwidth tidak gampang itu karena akan membebaskan pemanfaatan frekuensi yang existing. Kita bahas kemudian nanti. Itu tidak gampang karena pemilik frekuensi yang existing itu bisa jadi secara politis dia kuat. Nah, itu. Jadi telekomunikasi itu bisa jadi tidak berdiri sendiri. Dia adalah sistem yang sangat tergantung dengan kekuatan-kekuatan politik. Ya. Itu dimanapun, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga seperti itu. Kemudian efisiensi dengan cara sharing. Ya, ini juga sharing, ini frekuensi sharing ini akan kita bahas. Ini secara khusus kita bahas, karena ini bukan persoalan sederhana. Karena sementara ini frekuensi sharing itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi frekuensi miliknya Telkomsel ya harus dilaksanakan oleh Telkomsel. Frekuensi miliknya Excel ya harus dilaksanakan oleh Excel. Tidak boleh saling tukar-menukar, tidak boleh. Itu prinsip utamanya. Dan sampai sekarang regulasinya berubah. Jadi kalau
memperbolehkan sharing gitu, artinya akan ada perubahan undang-undang. Ya. Apakah kemudian undang-undang yang sudah menjadi omnibus law itu ada di dalam sana? Kayaknya ada, tapi dasarnya adalah perjanjian kerja. Ya. Jadi tidak sedemikian perjanjian kerja yang harus disetujui oleh menteri. Jadi memang ya masih ribet lah. Kesimpulannya masih ribet. Oke, saya lanjutkan. Ini yang saya janjikan tadi. Tadi tabel mulai 2G sampai ke 4G ya. Itu teknologi semakin tinggi maka semakin efisien. Ini kan ukuran jadi jumlah bit data dalam setiap hertz sinyal. Jadi satu hertz-nya ada berapa bit ya. Dari satu hertz-nya itu hanya ada 0,6. Jadi artinya 600 sinyal. Jadi 600 hertz berarti 600 kali putaran itu hanya menghasilkan 6 bit maksudnya untuk 2G gitu ya. Zaman 2G itu ya mungkin zamannya masih kalian lahir itu dulu. Kelahiran kalian itu 2G. Sekarang kan sudah masuk di sini. Jadi sekarang itu 1 hertz sinyal itu menghasilkan berapa ini? Bahkan satu setengah ini sekarang ya. Menghasilkan 1,5 itu. Ini 1,5 bit. Artinya apa? Ini berapa ratus kalinya ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi, perubahan seperti ini butuh biaya besar. Sehingga kemudian muncullah jala ini. Ya. Jadi ini masih saya terangkan lagi. Ada tambahan lagi. Bahwa ini adalah prediksi pemerintah tambahan 2 kali 45 ini adalah ya akan kita bahas tersendiri nanti. Ini adalah frekuensinya televisi yang akan diserahkan kepada LTI ya. Ini kalau seandainya frekuensinya televisi ya, televisi digital itu akan yang separuh itu kan tetap untuk televisi, yang separuh untuk LTI. Seandainya diserahkan kepada LTI, sampai sekarang masih belum. Itu akan terjadi penghematan 147 triliun. Karena apa ya tadi ini? Terus diantaranya penghematan infrastruktur. Gitu. Pembangunan infrastruktur menjadi lebih sedikit. Ya, kalau kita punya 2,45 di frekuensinya TV digital itu. Kita akan bahas tersendiri nanti. Terus kemudian ada lagi nih, jadi tantangan dari penambahan frekuensi, penambahan spektrum itu adalah pembebasan spektrum masih banyak hambatan yang merupakan PR bagi dunia IT. Ya banyak hambatan itu. Ya nanti akan kita jelaskan ya bahwa itu ya misalnya TV digital itu kalian masih ingat ya, itu kan baru tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu. Padahal itu di Eropa itu sudah 10 tahun yang lalu itu. 10 tahun lalu sudah dilaksanakan itu. Artinya frekuensi yang separuh itu sudah diserahkan kepada LTI ya, untuk mengurangi tadi kekurangan itu. Jadi untuk menambal kekurangan itu. Itu sudah dilaksanakan 10 tahun yang lalu. Kita baru 2 tahun yang lalu itu. Jadi memang, nah kenapa terjadi seperti itu akan kita bahas detail. Menarik itu. Kita bahas detail minggu-minggu depan nanti. Kemudian peningkatan traffic ini yang saya katakan tadi itu. Betapa sedihnya Telkomsel dan kawan-kawan itu. Peningkatan traffic data tidak serta-merta meningkatkan pendapatan. Karena tarif persatuan data sangat kompetitif. Kenapa kompetitif? Karena kan ada 3 atau 4 perusahaan telekomunikasi. Dan di sisi lain perlu investasi yang saya katakan tadi. Untuk memperbarui peralatan itu perlu duit itu. Nah, kondisi seperti ini lazim disebut sebagai scissor effect. Jadi efek gunting. Nah, kalian lihat di sini ya. Kalian lihat di sini. Kalian lihat ini ya. Jadi kalau ke sana itu waktu dan ke sana itu traffic ya, traffic. Jadi traffic itu apa? Ya kebutuhan akan data ya, keinginan manusia lah, keinginan user. Jadi keinginan user itu dari time ke time, dari waktu ke waktu itu naik terus itu, naik terus. Ini kan trafficnya, dia naik terus.
Nah, pasti diikuti dengan cost gitu, karena kenaikan traffic ini artinya dia ya kalau tidak tadi itu kan, kalau dia tidak menambah BTS atau dengan cara mengganti sistem menjadi 4G semua gitu. Dan perlu kalian ingat ya, 4G itu belum semua loh, apalagi di luar Jawa. Belum semua 4G itu. Ya semoga aja segera semua 4G gitu. Karena apa? Butuh cost, ya, butuh biaya. Ya. Nah, harusnya ini butuh biaya. Harusnya pendapatan, gimana dengan pendapatan? Nah, pendapatan iyalah. Ya naik, tapi tidak seperti kenaikan cost ini, tidak biaya, tidak seperti kenaikan biaya ini. Ini revenue-nya gitu ya. Sehingga ada seakan-akan seperti gunting ya, seperti gunting ini. Jadi antara revenue dengan cost itu tidak sebanding gitu. Ini kan seperti ada kayak semacam gunting ya kalau kalian lihat ini. Jadi revenue yang cost-nya itu ke atas, yang revenue ke bawah gitu. Ini kan kayak gunting. Dikatakan sebagai efek gunting atau scissor effect. Ya, itu yang kalian ingatkan. Terus kemudian, nah tantangan efek gunting gimana gitu ya. Jadi layanan aplikasi ini OTT ya. Nah, balik lagi ke apa sih OTT itu? Over the top. Jadi dia ini penyelenggara jasa ini sebenarnya. Jadi dia itu yang punya penyelenggara konten sebenarnya. Ternyata yang lebih kaya kan penyelenggara konten sekarang kan dibanding dengan penyelenggara jaringannya gitu ya. Jadi seperti WhatsApp, Skype gitu ya, dan lain-lain memangkas pendapatan operator dari ini sudah tidak ada lagi, apalagi sekarang WhatsApp gitu ya. SLJJ sudah nggak ada lagi, sekarang internasional sudah bahkan tidak hanya suara, bahkan keluar gambarnya sudah, pokoknya itu tidak terbayangkan lah kemajuan teknologi telekomunikasi sekarang itu ya. Bahkan sudah nggak ada lagi orang pakai ini nelpon temannya yang berada di Amerika sana pakai telepon biasa itu, pakai telepon seluler biasa, jadi pakai telepon seluler yang phone nggak pakai itu. Habis duit kalian itu. Tapi kalau bayangkan, kalau pakai WhatsApp, bayangkan gratis itu. Skype gratis. Itu tidak bayangkan. Bebas roaming. Bayangkan coba, itu betapa berubahnya teknologi telekomunikasi itu. Sampai ke pendapatannya itu juga tergerus itu. Jadi betapa telekomunikasi itu nangis semua lah para operator telekomunikasi itu. Karena kemajuan telekomunikasi sendiri gitu. Jadi tarif layanan data yang flat dibanding layanan panggilan suara yang dihitung dari persatuan waktu itu kan. Nah, sekarang kan flat. Kita beli pulsa, sudah. Ya kita beli pulsa kan, mau dipakai apa aja kan. Kalau dulu kan enggak, pulsa itu terus tergerus habis. Searah perjalanan, sesuai dengan perjalanan jumlah panggilan kita gitu. Nah sekarang enggak berkurang itu. Hampir enggak bisa dibandingkan lah antara data dengan data yang flat yang manifestasinya adalah uang yang kita berikan untuk beli pulsa dibandingkan dengan kalau zaman dulu itu habis itu gitu kan. Gara-gara kita nelpon kalau dulu ya. Nah sebenarnya posisi dari OTT itu yang membuat marah para penyelenggara jaringan itu ya. Itu mulai tahun 2005 itu sudah mulai ditengarai. Itu bukan orang Indonesia. Jadi penyelenggara jaringan Amerika yang namanya AT&T itu ya. Itu kan penyelenggara di sini Telkom lah. Itu kan penyelenggara telekomunikasi terbesar di Amerika namanya AT&T. Jadi saat itu si bos AT&T itu bilang gitu ya. Saat ini yang ingin mereka lakukan adalah melewati, mereka itu maksudnya ini, OTT itu jadi Google dan kawan-kawan itu ya, Google dan kawan-kawan itu, Google terus Netflix dan kawan-kawan itu. Saat ini yang ingin mereka lakukan adalah melewatkan traffic digital melalui jaringan kami. Jaringan kami itu siapa ya? Ya AT&T itu, ya jaringan Telkom, jaringan Telkomsel, ya. Dengan gratis. Ya, kenapa gratis? Itu kan netral. Jaringannya kan netral. Kami tidak dapat kami tidak akan membolehkan karena itu kami harus menghabiskan modal untuk bangun jaringan. Ya, dia sedih itu. Karena untuk bisa menyenangkan para pelanggan itu yang bangun jaringan siapa? Ya penyelenggara jaringan. Ya AT&T, ya PT Telkom.
Nah, padahal itu kan duit itu. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh duit tambahan yang tidak besar itu? Padahal Netflix dan WhatsApp dan Google itu mendapatkan berlipat-lipat itu dari proses pengiriman data yang mereka jual itu. Artinya apa? Karena itu harus ada suatu mekanisme bagi hasil lah gitu loh. Itu sudah diusulkan mulai tahun 2005. Ya. Nah, bagaimana manifestasi bagi hasil ini sekarang di Undang-Undang Omnibus Law? Ternyata sudah ada. Saya sudah membacanya undang-undang yang baru ya. Undang-Undang Telekomunikasi tahun Undang-Undang 36 tahun 99 itu sudah diperbarui dengan Omnibus Law. Di dalamnya lumayan lah isinya itu. Lumayan artinya apa? Bahwa di situ ada klausul-klausul yang mengharuskan para penyelenggara konten itu untuk mempunyai perjanjian dagang dengan penyelenggara jaringan. Nah, sudah mulai kelihatan lah. Artinya, nah perjanjian terserah apa urusannya apa ya, urusan negosiasi di antara mereka. Dan jaringan netral tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Jaringan netral kan maksudnya ya siapa aja yang lewat kan ya tidak ada lah. Yang kalau kontennya dari Google dicekik, kalau kemudian konten milik saya kemudian di bandwidth-nya diloloskan, nggak ada lagi lah. Meskipun itu bisa dilakukan ya. Tapi sebenarnya jaringan netral kan bukan itu. Jaringan netral yang itu tadi kan bahwa semua ya harus sama. Jadi ini kan first come first serve ya. Gitu. Artinya kan semangatnya kan semangat itu, apa semangat TCP/IP kan. TCP/IP itu kan semangatnya adalah apa? Semangatnya siapa dulu dia mendapatkan jaringannya ya. First come first serve kan itu. Model TCP/IP itu. CDMA itu loh. Jadi collision detect. Jadi CDMA itu adalah jadi carrier access multiple carrier sense multiple access ya. Jadi carrier sense itu kalau tidak ada yang carrier berarti tidak ada orang ya dia bisa memasukinya. Itu kan CDMA. Jadi carrier sense multiple access itulah yang menjadi dasarnya model IP based itu ya. Dan itu membuat para penyelenggara jaringan itu marah gitu loh. Karena apa? Ya memang dia dia tidak berhak untuk mencekik gitu ya. Tapi justru mereka mendapatkan duit lebih banyak gitu. Nah, akhirnya apa? Tidak ada lagi istilah netral nggak ada sekarang. Tidak ada lagi. Karena memang secara teknologi dimungkinkan toh ya kalian senang dengan ngoprek router itu kan ada fungsi-fungsi yang untuk nomor IP sekian, bandwidth-nya dipersempit, nomor IP sekian, bandwidth-nya lebar kan dengan mudah gitu. Di setting di era sekarang ini gitu ya. Teknologinya sudah sampai ke sana. Dan ini adalah tantangannya gitu ya. Jadi tantangan tentang tantangan OTT. Jadi sebenarnya bukan apa-apa sih. OTT pun over the top ya. Itu yang besar kan juga OTT luar negeri itu. Bukan konten dalam negeri ya. Itu yang jadi perkara juga itu. Jadi kita itu meskipun artinya itu kan konten. Nah, konten itu kan boleh bisa dibangun oleh siapa saja gitu ya. Tapi toh juga yang menang juga bukan apa ya, yang menang adalah konten global itu, bukan konten Indonesia. Itu juga perkara itu. Meskipun bahwa sekarang itu smart pipe istilahnya ya. Smart pipe itu adalah bahwa bukan lagi netral, bukan lagi apa network itu bukan lagi netral kan, tapi dia smart pipe artinya bisa dicekik, bisa diloloskan berdasarkan nomor IP gitu ya. Jadi artinya quality of service-nya itu bisa diatur lah berdasarkan nomor IP. Nah itulah yang kemudian sekarang ya sudah mulai bisa merasakan apa ya. Jadi rezekinya sudah sampai juga ke penyelenggara kabel lah, penyelenggara jaringannya sudah ikut merasakan rezekinya para penyelenggara konten.
Jadi kalau urusan OTT, yang maksudnya kan perlu OTT domestik bergandengan dengan operator jaringan ini. Itu tidak begitu kan? Ya tapi ya tidak bisa, ini tidak sederhana. Apa kemudian kalian senang kalau seandainya kalian itu berlangganan dengan misalnya Telkomsel tidak memperbolehkan Google masuk gitu ya, sama saja bohong kan? Ini tidak sederhana. Bahwa OTT lokal pun itu juga harus, ya OTT lokal siapa ya, kalian ini gitu, anak-anak muda yang punya konten-konten hebat itu pun juga tergantung dari apakah konten hebat kalian itu bisa dibaca, bisa disukai oleh orang-orang kita sendiri gitu. Ya, oke. Sudah saya cukupkan. Ada pertanyaan silakan. Pak Titon, saya izin bertanya Pak. Oke silakan. Mau tanya Pak, kalau di Indonesia ini kan masih banyak ponsel yang belum menerapkan eSIM ya Pak. Sementara di ponsel luar negeri itu sudah banyak menggunakan eSIM Pak. Itu kenapa ya Pak? eSIM itu apa? eSIM eSIM itu embedded SIM Pak. Jadi nggak pakai kartu perdana gitu. Oh iya itu. Enggak, kalau dulu itu ada bahkan itu. Itu kan yang kalau kalian beli apa? Kalian beli ini. Beli kalau kalian berlangganan dengan smart apa? Itu loh. Yang pakai CDN itu apa? Ada perusahaan telekomunikasi yang miliknya itu loh. Apa Smartel ya? Smartel ya. Jadi kalau GSM yang ada di sini itu memang masih itu, tapi sebenarnya kan bukan itu persoalannya, bukan itu. Persoalannya adalah semua SIM card itu harus terdaftar itu sebenarnya. Jadi bukan soal eSIM-nya, bukan soal dia embedded apa enggak ya, enggak. Bukan soal itu. Soalnya adalah bahwa semua SIM card itu harus terdaftar. Itu dulu enggak, bebas sekali itu. Sehingga dipakai untuk kejahatan toh. Nah, harusnya persoalannya adalah semua, dan ini sudah maju kalau menurut saya, sudah kemajuan itu. Sudah kemajuan bahwa semua pemilik SIM card itu, apakah SIM card embedded apakah enggak, itu kan sebenarnya enggak bukan soal. Yang penting bahwa kamu menelpon itu identitasmu jelas itu loh. Jadi apa ya, Smartel itu kan kalau kamu langganan itu, apakah ada yang langganan Smartel ya? Yang miliknya apa, Sinarmas apa itu sudah pakai, dia nggak pakai SIM card itu, sudah nempel di situ. Jadi kalau kalian langganan operator itu, ya kalian langsung beli itunya, beli HP-nya, kalian mendapat HP-nya dari sana gitu. Jadi kalian nggak bisa beli HP di luar kemudian tampil SIM card, enggak. Sudah ada kok itu. Tapi sebenarnya yang utama bukan soal apakah itu embedded atau bukan, enggak. Tapi bahwa kalian menelpon itu, kalian harus gentleman, bahwa kalian itu siapa gitu loh. Nah, siapa itu apa manifestasinya? Ya bahwa semua SIM card yang kalian pakai itu adalah SIM card yang terdaftar. Dan itu sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sekarang ini. Bahkan untuk langganan itu aja, saya kemarin beli itu apa, di kampus itu saya pindah ke gedung baru. Saat ini kan belum ada jaringan internetnya. Saya mengalah, saya beli apa itu. Jadi kayak semacam apa, hotspotnya Telkomsel itu loh, apa mereknya itu, saya lupa. Itu saya beli itu aja, itu harus pakai KSK, pakai KTP segitunya. Ternyata memang di situ kan ada SIM card juga di situ, ditempel SIM card. Nah, saya pikir itu bagus lah itu ya. Jadi artinya bahwa sudah tidak lagi lah bisa kejahatan-kejahatan itu yang bisa dilaksanakan lewat telepon, itu baik kalau menurut saya. Tapi intinya itu bukan soal embedded atau bukan. Itu adalah bahwa semua SIM card atau semua jaringan yang terhubung ke internet harus mempunyai identitas itu ya. Identitas bisa macam-macam kan. Yang jelas harus punya identitas. Itu menjadi dasar dari bertelekomunikasi.
Ini ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan yang lain. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya cukupkan. Sampai jumpa minggu depan. Kuliah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.